Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Senang sekali boleh kembali kita beribadah hari ini. Saya percaya baik yang onsite maupun yang online, setiap kita sangat dicintai Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan kita dan menyayangi kita. Yang percaya dicintai Tuhan, katakan amin. Belum semua, katakan haleluya. Nah, tahun ini kita banyak belajar, tema kita adalah The Year of Revival, tahun kebangkitan. Dan saudara sekalian, kita mengerti bagaimana revival itu terjadi ketika kita mau kembali membangun mezbah di hadapan Tuhan. Itu sebabnya bulan ini kita belajar build up your altar. Bangun kembali mezbahmu, altarmu di hadapan Tuhan. Nah, setiap kali kita berbicara tentang mezbah Tuhan, maka itu selalu berkaitan dengan korban terbaik kita bagi Tuhan. Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita, maka kita juga harus mau membawa korban yang terbaik. Karena mezbah itu artinya adalah korban. Mezbah tidak bisa dilepaskan dengan korban. Mezbah selalu berkaitan dengan korban terbaik bagi Tuhan. Baik seluruh hidup kita, waktu kita, tenaga kita, talenta, suara kita, kekuatan kita, bahkan harta yang Tuhan titipkan. Lihat bagaimana Rasul Paulus, dia berkata kepada jemaat Tuhan, Roma 12 ayat pertama dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Allah sangat baik kepada kita. Siapa percaya dan merasakan Tuhan Yesus teramat baik? Yang percaya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah, yang menyenangkan hatinya. Ibadahmu kepada Allah seharusnya demikian. Supaya kalian mempersembahkan dirimu, seluruh hidup kita, sebagai suatu kurban hidup khusus untuk Allah, yang menyenangkan hatinya. Offer yourself as a living sacrifice to God. Ternyata saudara sekalian, secara jasmani kita tidak lagi membuat batu-batu, lalu kemudian kita ambil binatang, disembelih, lalu ada api. Tetapi secara rohani, Tuhan mau agar kita membawa mezbah korban hidup kita. Kristus sudah mati sebagai domba Allah untuk menebus dosa saudara di kayu salib. Maka setelah kita ditebus dengan darahnya, maka kita diperingatkan oleh ayat ini untuk mempersembahkan hidup kita. Siapa yang mau mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan? Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tahukah Anda, ketika saudara mau mempersembahkan hidupmu yang terbaik di atas mezbah, maka iblis sangat tidak suka saat kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Iblis itu selalu akan berusaha memakai berbagai macam cara untuk menghambat, menghalangi, dan menghentikan korban terbaik kita bagi Tuhan. Pertanyaannya, kenapa setan selalu berusaha menghalangi kita memberi yang terbaik bagi Tuhan? Karena iblis tahu bahwa saat kita membangun hidup kita di atas mezbah Tuhan, meletakkan yang terbaik. Lihat bagaimana seperti Abraham rela mempersembahkan Ishak yang terbaik yang dia cintai. Maka Tuhan memberikan domba pengganti. Maka Tuhan menyediakan, bahkan Tuhan mulai bersumpah, aku akan jadi Jehovah Jireh, memberkati engkau berlimpah-limpah. Iblis tahu dan sudah lihat bagaimana waktu Elia di atas Gunung Karmel, dia persembahkan korban yang terbaik,
bukan hanya lembu yang dipotong-potong, tapi juga air 12 buyung yang banyak memenuhi parit sekeliling mezbah. Waktu itu 3,5 tahun tidak turun hujan, jadi air sesuatu yang langka, yang mahal, tapi dipersembahkan buat Tuhan. Maka iblis tahu api dari surga menjilat dan memakan habis semua korban di atas mezbah. Dan terjadi kebangunan rohani yang besar. Orang-orang Israel kembali bertobat pada Tuhan. Iblis tahu di balik korban terbaik kita, Tuhan akan hadir melawat kita. Siapa yang percaya Tuhan hadir dan melawat kita saat kita mempersembahkan yang terbaik? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah, minimal iblis berusaha menipu agar kita korban asal-asalan tanpa membawa korban terbaik. Itu sebabnya hari ini saudaraku, saya beri tema khotbah saya, penghalang korban terbaik bagi Tuhan. The obstacle of the best sacrifice for God. Ada penghalang-penghalang yang iblis mau supaya menghalangi saudara, memberikan waktumu yang terbaik bagi Tuhan, memberikan hidupmu yang terbaik, memberikan tenagamu, hartamu bagi Tuhan. Saudara, makanya ada yang bilang gini, Pastor Lukas, kenapa ya? Kalau saya mau kerja itu, sama istri, sama anak nggak ada masalah. Semuanya oke, ya kan? Tapi kalau ke gereja itu loh, mau ke gereja kok bisa dibuat berantem? Kok bisa dibuat dihalang-halangi untuk ribut? Nah, Anda tahu, karena iblis tidak mau Anda berikan waktumu yang terbaik. Nah, hari Yesus sekalian, kalau kita perhatikan di Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ada semacam benang merah yang kalau Anda perhatikan, ternyata iblis itu memberikan 4 penghalang untuk menghalangi saudara mempersembahkan korbanmu yang terbaik bagi Tuhan. Nah, apa saja 4 penghalang korban terbaik bagi Tuhan? Yang pertama adalah spirit Kain. Roh Kain. Saudara sekalian, Kain ini adalah anak daripada Adam dan Hawa. Anak sulung. Dan dia punya adik Habel. Dan lihat bagaimana Alkitab mencatat kedua anak Adam dan Hawa membangun mezbah bagi Tuhan. Lihat Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian. Bukan seluruhnya, bukan yang terbaik, tapi sebagian, asal-asalan dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Beda dengan adiknya Habel. Lihat ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Inilah korban buah sulung. Bahkan NCV version mengatakan Abel brought the best part from some of the firstborn of his flock. Ternyata Habel memberi the best part, memberi yang terbaik, bagian yang terbaik untuk Tuhan. Yaitu dari anak sulung kambing dombanya. Yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel, menerima Habel dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, tidak diterima. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ada yang tanya, Pastor Lukas, gimana caranya waktu itu mereka tahu bahwa persembahan Habel yang diterima, yang Kain ditolak? Karena pada waktu itu mereka tidak menaruh api di atas mezbah mereka. Mereka hanya mempersembahkan dan ternyata Tuhan menyambar api dari sorga kepada persembahan Habel. Sementara pada Kain tidak ada api dari Tuhan. Dan itu membuat akhirnya hati Kain menjadi sangat panas. Mukanya muram. Kain marah dan iri saat korban persembahannya tidak diterima Tuhan. Sebaliknya persembahan Habel adiknya diterima oleh Tuhan. Lalu akhirnya iblis yang tidak suka karena Habel mempersembahkan yang terbaik, the best part, ya, bagian yang terbaik bagi Tuhan. Maka iblis memakai Kain untuk menghentikan, menghalangi
bahkan menghentikan korban terbaik Habel dengan cara memukul Habel dan membunuh Habel. Lihat Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Cain attack his brother Abel. Kain menyerang Habel adiknya, lalu membunuh dia and kill him. Saudara sekalian, yang menarik sekali, kalau Anda baca dalam kitab Yudas di Perjanjian Baru, dikatakan celakalah mereka jika mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Saudara, ada jalan Kain, ada spirit Kain yang juga muncul di akhir zaman, yang berusaha menghalangi Anda dan saya mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara ingat beberapa minggu kemarin, Master Dani Moyal kita tanya, apakah orang Yahudi sampai hari ini masih memberikan persepuluhan? Dan Anda tahu akhirnya klip itu diedit oleh tim media, dan saya posting. Saudara, ternyata heboh sekali. Dalam hitungan cepat beberapa hari saja, sampai hari ini sudah 50.000 lebih yang lihat di Facebook, yang share 450 lebih. Saudaraku, bahkan di Instagram 15.000 lebih. Dan Anda tahu saudaraku, berbagai macam komentar yang mendukung, yang percaya, yang setuju. Tapi juga ada kelompok-kelompok yang nyerang. Sampai ada yang sampai ke WhatsApp saya pribadi. Nyerang dan sebagainya, kata-kata yang kasar. Admin akhirnya segera menghapus komen-komen yang negatif. Nah, saudaraku, ternyata tidak disangkali. Ada kelompok-kelompok yang berusaha tanpa sadar menghambat, menghentikan, menyetop anak-anak Tuhan, membawa korban mereka yang terbaik bagi Tuhan. Dan kelompok ini sekarang disebut sebagai kelompok anti perpuluhan. Mereka begitu marah kalau sampai ada anak Tuhan atau hamba Tuhan bicara soal perpuluhan, diserang, dan itu ada semacam kelompok buzzer yang akhirnya di sosial media nyerang habis. Dan Anda mengerti saudaraku, waktu saya merenungkan itu, saya coba menyadari, ternyata mereka adalah orang-orang yang saudaraku mungkin kepahitan dengan gereja, atau mungkin pernah dikecewakan. Dan mereka juga saudaraku mungkin melihat ada skandal-skandal keuangan di beberapa gereja atau pelayanan. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Tetapi saudaraku jujur, apakah karena ada skandal-skandal itu, lalu kemudian kita mau berhenti memberi yang terbaik bagi Tuhan? Ingat sekali lagi, kalau sampai dituduh bahwa orang yang gereja hamba Tuhan yang mengajar perpuluhan terjadi skandal, maaf kata, saya bisa buktikan kelompok gereja yang tidak mengajarkan perpuluhan juga bisa terjadi skandal. Betul saudaraku? Jadi bukan soal ajarannya, tapi pribadi orangnya. Tapi kita bersyukur bahwa di gereja ini kita mengajarkan kebenaran. Bagaimana akhirnya kita komitmen bahwa pengajaran soal beri yang terbaik bagi Tuhan itu bukan untuk kepentingan pribadi. Tidak usah khawatir, saya mengajar perpuluhan bukan karena saya mau uang Anda. Semua perpuluhan di gereja ini masuk ke kas gereja. Kami hamba-hamba Tuhan yang melayani full time maupun yang part time, kami hanya terima gaji. Semua perpuluhan Anda, persembahan Anda masuk gereja. Sementara saya pribadi pun juga sejak awal gereja ini, bahkan tahun 87 waktu bertobat, saya diajar oleh ayah saya, bawa perpuluhanmu tiap bulan, jangan pernah terlambat. Sampai hari ini pun kami bawa perpuluhan. Dan sekali lagi, di gereja ini kita tidak pernah memaksa orang memberi. Anda mau memberi atau tidak, urusanmu dengan Tuhan. Saya bahkan juga tidak pernah ngecek mana pelayan Tuhan atau jemaat yang memberi perpuluhan atau enggak. Saya tidak pernah cek. Yang pasti saya sampaikan kebenaran. Urusanmu sendiri dengan Tuhan. Dan tidak pernah ada ancaman, kutuk dan sebagainya kalau Anda tidak memberi. Tapi di gereja ini kami mengajar, kita memberi karena cinta kepada Tuhan, taat dan hormat dan mengasihi Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara sekalian, lihat bagaimana akhirnya Yesus sendiri dalam Matius 23 ayat 23. Dia menegaskan yang satu perpuluhan harus kamu lakukan. Ini di perjanjian baru. Yang lain keadilan, kasih, kesetiaan, jangan kamu abaikan.
Saya coba lihat opini cara pandang kelompok anti perpuluhan. Mereka coba muter-muter cari alasan, pokoknya sudah harus berhenti, harus berhenti. Lalu biasanya mereka bilang, ini kan untuk kelompok ahli Taurat, bukan untuk kita orang percaya. Saudara tahu bahwa memang konteksnya itu untuk ahli Taurat. Namun kebenaran yang disampaikan oleh Yesus adalah untuk semua orang yang mengerti, katakan amin. Kita nggak boleh munafik, kita juga tidak boleh mengabaikan kasih, keadilan, dan kesetiaan. Namun juga perpuluhan, Yesus berkata, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Lalu mereka bilang begini, oh itu Taurat. Jadi sejak Yesus mati, barulah zaman kasih karunia. Taurat itu nggak berlaku lagi. Ingat bahwa yang dimaksud oleh Alkitab bukan meniadakan Taurat, tapi menggenapi Taurat. Artinya, melalui kematian Kristus, kutuk hukum Tauratnya yang dihapuskan. Namun kebenaran firman dari perjanjian lama dan Taurat itu tetap kebenaran. Yang mengerti, katakan amin. Kenapa saudaraku? Karena Yesus sendiri berkata, satu titik pun daripada perjanjian lama, Taurat tidak dihapuskan. Dan yang menarik begini saudaraku, perpuluhan itu ternyata bukanlah hukum Taurat. Karena Taurat baru diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Namun 500 tahun sebelum Musa lahir, Abraham karena inisiatifnya mau menyenangkan Tuhan, dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, imam Raja Salem. Dan siapakah Raja Damai itu? Itulah Yesus yang hadir di perjanjian lama. Bahkan 100 tahun kemudian, cucu Abraham yaitu Yakub, sebelum Musa lahir dan sebelum Musa terima Taurat, Yakub telah bernasar. Dia memberi perpuluhan kepada Tuhan selalu dari setiap apa yang Tuhan beri. Lalu kelompok-kelompok anti perpuluhan berkata, itu kan hanya dilakukan sekali atau sekali aja, nggak pernah ada lagi. Siapa bilang? Coba kita lihat detail. Kejadian 28 ayat 22. Apa nasar Yakub kepada Tuhan? Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Lihat kalimat berikutnya. Apa nasar Yakub? Dan dari segala sesuatu. Ucapkan bersama saya, dari segala sesuatu. 2, 3. Yang engkau berikan kepadaku akan selalu. Ucapkan bersama saya, akan selalu. Ku persembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, lihat bagaimana ternyata Yakub bukan seorang petani, peternak. Jadi dari hasil ternaknya pun dia beri perpuluhan. Bahkan dia berkata akan selalu ku persembahkan. Jadi bukan cuma sekali. Enggak semua dong bisa dicatat di Alkitab. Kalau semua harus dicatat di Alkitab, enggak cukup buku Alkitab. Tapi ada bagian-bagian Yakub memberikan persepuluhan tidak tercatat. Tapi dia berkata, aku akan selalu mempersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi ternyata perpuluhan sudah ada sebelum Taurat diberikan kepada Musa. Bahkan Yesus menegaskan, kembalikan kepada pemerintah. Apa yang wajib kamu berikan kepada pemerintah, itulah pajak. Namun juga kembalikan kepada Tuhan apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan Anda tahu Taurat itu ada 3 bagian. Ada ritual, tata cara ibadah. Dulu orang harus membawa korban binatang. Namun sekarang di perjanjian baru kita sudah tidak lagi bawa binatang. Karena Kristus sudah mati. Bahkan di perjanjian baru dengan jelas sunat. Tidak perlu lagi secara jasmani bagi para pria. Tapi sunat rohani, yaitu pertobatan. Bahkan soal makan semua binatang yang haram. Secara jelas Tuhan berkata, segala sesuatu sekarang sudah dikuduskan dengan doa dan ucapan syukur. Namun soal perpuluhan tidak ada satupun kata yang langsung berkata, perpuluhan sudah tidak diadakan lagi. Namun Yesus menegaskan, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, lalu ada bagian yang kedua dari hukum Taurat, yaitu apa? Moral, hukum moral. Termasuk apa? Termasuk 10 perintah Allah. Hormati orang tuamu. Apa kemudian setelah kita di perjanjian baru, lalu kita boleh kurang ajar sama orang tua? Gak usah hormat. Oh, jangan berzina. Apa setelah kita terima Yesus di perjanjian baru, kita boleh bebas berzina?
hukum moral ini tetap diberlakukan. Dan persepuluhan adalah termasuk hukum moral yang tetap berlaku. Dan yang ketiga adalah hukum sipil. Nah, saudaraku, mari kita belajar. Spirit Kain ini berusaha untuk menghalangi, menghentikan, menyerang. Saya lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang akhirnya mengajarkan atau bicara soal perpuluhan. Waduh, diserang habis, saudaraku. Seperti Kain. Dengan, saudaraku, semua serangan-serangan. Bahkan kemudian menganggap sesat lah dan sebagainya. Tapi mari kita belajar. Kita tidak mau dibodohi oleh iblis. Aku akan membawa yang terbaik. Karena Tuhan sudah beri yang terbaik dalam hidupku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo katakan haleluya. Nah, penghalang yang kedua, korban terbaik bagi Tuhan adalah spirit Firaun. Firaun adalah raja Mesir yang di awal mencegah, menghalangi Musa membawa orang Israel beribadah. Namun apa yang terjadi? Lihat Keluaran 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan. Oke, lu boleh beribadah. Pergi, silakan. Hanya, kata Firaun, kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Kamu boleh ibadah, hanya kambing dombamu adalah binatang untuk persembahan. Jangan kamu bawa. Kamu boleh ibadah, tapi gak usah kasih persembahan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Saudara, penghalang yang kedua adalah roh Firaun, spirit Firaun. Firaun memperbolehkan orang Israel beribadah. Namun mereka menghalangi agar mereka tidak membawa korban terbaik bagi Tuhan. Saudara, ada seorang yang cerita sama saya. Pastor Lukas, saya ini sama suami saya boleh ke gereja. Tapi satu pesannya, kamu boleh ke gereja. Tapi gak boleh kasih persembahan. Apalagi kasih perpuluhan, gak boleh. Waduh, saya tanya kenapa begitu? Iya, pokoknya dia anti perpuluhan. Lalu kemudian ada yang cerita, ribut gara-gara, saudaraku. Yaitu yang istri mau kasih perpuluhan, suami gak mau kasih, ribut. Akhirnya tanya sama saya, gimana ini? Saya bilang, kalau kalian belum sepakat, gak usah kasih sekalian. Loh, kok gitu? Ya, daripada ngasih persembahan, ribut, bahkan mau cerai. Kan ngapain? Tapi mari ketika Tuhan mau membuat kita ngerti. Jangan sampai spirit Firaun ini membuat kita ya ibadah. Tapi kamu asal-asalan aja ngasih persembahan. Ya kamu ibadah gak apa-apa. Asal kamu terlambat datang gak apa-apa. Yang penting kamu kan kasih waktu buat Tuhan. Walaupun gak terbaik. Tapi mulai hari ini hancurkan semua roh Firaun. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lihat Keluaran 10 ayat 25-26. Apa sikap Musa? Musa gak membiarkan. Dia konfrontasi. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelian dan korban bakaran harus engkau Firaun berikan kepada kami. Malah Musa bilang, lu harus kasih buat juga korban buat Tuhan. Supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Ayat 26. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami. Dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Keren. Musa bilang, no. Kami beribadah, tapi kami juga mau bawa korban terbaik bagi Tuhan. Satu kaki pun dari binatang kami enggak boleh tertinggal di Mesir. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai ke sana. Saudara, Musa berani konfrontasi dengan spirit Firaun. Dengan ketegasan, dengan iman percaya bahwa Tuhan ketika kita bawa yang terbaik, Dia Tuhan yang akan menyertai apa korban kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, hari ini jangan sampai engkau terhalang memberi korbanmu yang terbaik karena spirit Firaun. Yang ketiga, apa penghalang korban terbaik? Yang ketiga adalah spirit Yudas. Roh Yudas. Saat Maria mempersembahkan minyak narwastu yang terbaik sebagai mezbahnya korban terbaik, apa respon Yudas? Yudas 12 ayat 4-6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, ayat 5,
Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Anda tahu itu gaji 1 bulan bagi pekerja kebun anggur. 1 hari 1 dinar, 300 dinar gaji setahun. Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Mengapa minyak narwastu ini dipersembahkan, dipecahkan di kaki Yesus? Pemborosan. Coba kalau dijual, lalu diberikan pada orang-orang miskin, kan jauh lebih berguna. Sepertinya alasannya masuk akal. Tapi ternyata ini adalah penyesatan. Kenapa? Ayat 6. Hal itu dikatakan Yudas. Bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang apa? Baca sama-sama apa? Pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, Yudas mengkritik, Yudas marah terhadap korban yang terbaik dari Maria Magdalena bagi Yesus. Bahkan Yudas memakai alasan, ini pemborosan, sia-sia. Bahkan pakai alasan orang miskin. Saudara, spirit Yudas hari-hari ini juga sedang berusaha mencuci otak banyak orang percaya. Oke, lu kasih perpuluhan gak apa-apa. Tapi jangan kasih ke gereja yang gede. Kasih aja gereja kecil. Desa-desa, hamba-hamba Tuhan di daerah lebih membutuhkan. Kasih aja perpuluhan lu pada orang miskin. Saudara, jujur. Saya himbau agar semua orang percaya, gereja juga. Kita tidak boleh mengabaikan jeritan orang miskin. Karena Alkitab berkata, siapa menutup telinga bagi jeritan orang miskin, doanya sendiri akan ditutup oleh Tuhan. Namun siapa memperhatikan orang berkekurangan, ia akan diberkati. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur gereja ini, kita juga berbagi buat teman-teman yang membutuhkan. Terutama pada awal pandemi sampai hari ini. Lihat, setiap Kamis pagi kalau Anda lewat gedung gereja ini, ratusan orang antri. Mereka kita bagi makanan. Saudaraku, dari bangsa-bangsa kita bagi. Bahkan juga ada delivery sembako khusus bagi Indonesia. Bahkan juga sampai hari ini kita bersyukur bahwa gereja ini tetap kita membagi berkat. Kita juga mensupport beberapa hamba-hamba Tuhan. Sekian banyak hamba-hamba Tuhan daerah di Indonesia. Yatim piatu dan juga pembangunan gereja. Gereja ini juga terus berbagi berkat. Dan saya percaya bahwa kita tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga jadi berkat buat yang membutuhkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Namun hasutan, jangan beri persembahanmu buat gereja besar. Ini persis sekali seperti Yudas. Buat apa pemborosan? Jual aja, kasih orang miskin. Tapi lihat apa respon Yesus. Lihat Yohanes 12 ayat 7-8. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini. Leave her alone. Tinggalkan dia, lu jangan ganggu dia. Lihat dikatakan, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. NCV version berkata, leave her alone. It was right for her to save this perfume for today. It was right. Ini benar. Dia memberikan yang terbaik bagi aku, kata Yesus. Yesus yang malah membela dan membenarkan korban persembahan Maria. Saudara, ketika Anda bawa korbanmu yang terbaik kepada Tuhan, maka seringkali iblis pakai spirit Yudas menghalang-halangi. Nanti beginilah, ginilah. Kita bersyukur sejak awal gereja ini 2002 sampai hari ini. Kita komitmen gereja ini keuangannya terbuka. Terbuka bukan berarti semuanya mau sok ngatur. Enggak. Tetap orang-orang yang Tuhan percayakan yang ngelola, yang ngatur. Tapi kita terbuka, transparan. Selesai ibadah Anda bisa lihat di papan, selalu kita tayangkan. Pemasukan persembahan rinci, pengeluaran rinci, bahkan saldo gereja. Saudara, kalau sampai dikatakan bahwa, oh nanti ada penggelapan, kami tetap bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bahkan setahun sekali kita ada public accountant terbaik nomor keberapa? Ketiga di kota Philadelphia yang kita hire untuk audit keuangan gereja ini. Kami pun hamba-hamba Tuhan cuman ambil gaji. Dan saudaraku, sementara semua persembahan Anda masuk ke gereja. Dan saya percaya
kita akan terus jadi berkat dan akan jadi berkat lebih lagi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, penghalang korban terbaik adalah spirit anak sulung. Roh anak sulung. Ingat perumpamaan Yesus tentang ayah bapak yang kaya punya 2 orang anak. Setelah anak yang bungsu meninggalkan ayahnya, berfoya-foya, bangkrut, miskin, dan kembali. Apa yang terjadi? Setelah diterima bapaknya, dibuatkan pesta, dikembalikan sebagai anak. Lihat Lukas 15 ayat 28 sampai 30. Maka marahlah anak sulung ini. Dan ia tidak masuk, dia tidak mau masuk, ngambek. Tidak mau masuk pesta. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya. Ini loh alasannya kenapa dia marah. Ngambek kenapa? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Lihat NCV version menarik sekali. I have served you like a slave for many years. Aku sudah bertahun-tahun melayani Bapak seperti seorang slave, seperti seorang budak. Nah, dia memposisikan dirinya seperti budak. Dia bermental budak, dia bermental a slave. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30, tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Anak ini marah. Loh, Bapak kok boros? Bapak kok generous sama anak yang sudah mengkhianati Bapak? Yang sudah merampas kekayaan Bapak, dia marah. Aku ini padahal sudah bertahun-tahun melayani Bapak seperti hamba, seperti a slave. Dan Anda tahu apa yang Bapak ini akhirnya katakan? Lompat ayat 31 sampai 32. Kata ayahnya kepadanya, anakku, my son. Bapaknya enggak nganggap you are my slave. Enggak. Bapaknya ngomong, kamu itu anak. Ayo ucapkan bersama saya anak Tuhan. Lebih keras, saya anak Tuhan. Kita bukan a slave. Tinggalkan mentalitas hamba. Tinggalkan mentalitas budak. Kita adalah anak Tuhan. Kata bersama saya anak raja. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Lihat, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. All that I have is yours. Milikku itu milikmu, nak. Kamu itu bukan pegawai, kamu bukan hamba, kamu bukan budak. Kamu itu anak. Apa yang Bapak punya, kamu juga punya. Ayat 32 yuk baca sama-sama. 2, 3. Kita patut bersuka cita dan apa? Bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Yang mau bersuka cita, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan jadi Kristen dengan mental budak. Anda tahu mental budak itu apa? Ya, saya ini cuman budak. Ya, saya ini melarat. Ya, saya ini harus berhemat. Dan akhirnya membuat budak itu jadi pelit, kikir. Sementara dia marah saat dia lihat bapaknya bermurah hati. Bukan cuman kambing, tapi lembu. Lebih mahal, lebih besar. Bahkan diberikan pesta. Loh, bapakku ini kok nggak ngerti, aku ini hemat-hematan. Tapi ternyata bapak bermurah hati. Yang menarik gini, saat kita tinggalkan mental budak dan kita jadi orang yang merdeka dalam memberi, kita tidak lagi pernah sayang memberi apapun yang Tuhan minta. Maka saudara harus tahu, ketika kita hidup dalam generosity, kemurahan hati, kita akan menjadi serupa dengan sifat Bapak Surgawi kita yang murah hati. Saya ulang lagi ya. Ketika kita belajar bermurah hati, maka kita akan menjadi serupa dengan sifat Bapa Surgawi kita yang murah hati. Siapa percaya Tuhan kita pelit dan kikir, angkat tangan. Enggak ada. Siapa percaya Tuhan kita Tuhan yang murah hati. Haleluya. Kalau kita masih pelit, kikir, hitung-hitungan untuk memberi kepada Tuhan, maka kita akan serupa dengan siapa? Iblis.
Iblis itu raja pelit. Dia pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia ngambil, nggak pernah memberi. Kalau Bapak surgawi, dia murah hati. Amsal berkata, dunia orang miskin, orang pelit akan makin sempit. Tapi dunia orang yang generous akan makin diperluas oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kok kayaknya sumbang, tepuk tangan lebih meriah lagi. Orang-orang yang murah hati, tepuk tangan aja murah hati dong sama Tuhan. Amin. Tepuk tangan aja pelit, apalagi uang. No. Saudaraku, kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Yang menarik gini, Pastor Lukas. Kalau kita murah hati, nanti kan saya dimanfaatin. Nanti saya bisa melarat kurang dong. Ingat dari perumpamaan Yesus ini. Sang Bapa yang murah hati diminta warisan oleh anak-anaknya selagi dia masih hidup. Dan menurut tradisi Yahudi, itu artinya semua sudah dibagi. Anak yang sulung dapat 2/3, yang bungsu 1/3. Lihat ya, padahal dikasih 2/3 loh. Tapi si sulung ngomong gini, aku enggak pernah dapat apa-apa. Itulah mental budak. Padahal sudah dikasih bagian lebih besar, 2/3. Tapi yang menarik, saya mau tanya, Bapak ini bangkrut, jatuh miskin enggak? Bapak ini tetap punya banyak, diberkati, lembu, bahkan cincin emas untuk diberi pada anaknya, jubah, pegawai-pegawai. Orang murah hati akan beroleh kemurahan. Orang murah hati dilimpahi dengan banyak berkat. Yang percaya tepuk tangan yang meriah. Siapa mau murah hati katakan haleluya. Kesimpulannya, jangan izinkan siapapun menghalangi kita untuk memberi korban terbaik bagi Tuhan. Hari ini, ambillah keputusan. Takkan pernah kubawa selain yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Hati-hati dengan 4 penghalang korban terbaik. Yang pertama adalah spirit Kain. Di mana menyerang, attack, bahkan membunuh Habel. Menghentikan dengan berbagai macam bullying, serangan, berbagai macam hasutan, pengajaran yang diputar balik. Simpel saja. Ada beberapa yang akhirnya WhatsApp saya pribadi gini. Pastor Lukas, saya pokoknya ikut apa yang Yesus ngomong. Sederhana saja. Apa yang dia katakan, kamu harus memberi perpuluhan. Yang lain keadilan, kebelas kasihan, dan saya akan berikan. Dan kalau orang berkata, di perjanjian baru bukan 10%, 100%. Maaf kata, buru-buru memberi 100%. Kalau ujian awalnya 10% saja, kita masih keberatan. Buang spirit Kain, hancurkan. Supaya engkau tetap jadi Habel yang mempersembahkan terbaik. Yang kedua, hancurkan spirit Firaun. Oke, kamu ibadah, tapi jangan kasih yang terbaik. Asal-asalnya, hancurkan. Musa konfrontasi, tidak. Kami harus beri, bawa yang terbaik. 1 kaki pun nggak boleh kami tinggal. Kami mau bawa yang terbaik. Dan yang ketiga, spirit Yudas. Yang isinya kritik. Pakai berbagai macam alasan. Oh, lebih baik kepada orang miskin. Yang membutuhkan. Saya katakan, di mana Anda beribadah. Di gereja lokal mana. Bawa perpuluhanmu. Bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Anda tahu dalam sebuah peperangan. Yang penting itu bukan cuma strategi perang. Bukan cuman, yaitu saudaraku, semua namanya tentara yang hebat. Tapi logistik itu juga penting. Dan iblis hari-hari ini dengan berbagai macam pengajaran. Mencoba menghentikan logistik. Supply, support anak-anak Tuhan untuk pelayanan. Dan saudara jujur, gara-gara pengajaran anti perpuluhan. Berkali-kali waktu saya pelayanan di daerah di Indonesia. Beberapa gembala itu nangis. Pak Lukas, sekarang saya terpaksa harus bertani lagi di ladang. Ada yang istrinya, ibu gembala loh, harus kembali cuci-cuci pakaian milik rumah orang kaya. Saya tanya kenapa? Dulu jemaat kami setiap bawa perpuluhan. Gara-gara karena pengajaran anti perpuluhan. Mereka berhenti. Dan kami gak bisa full time lagi melayani Tuhan. Lihat dampaknya. Spirit itu mengerikan sekali. Tinggalkan spirit Yudas. Dan juga tinggalkan spirit anak sulung. Buang mental budak. Kita bukan budak. Kita anak raja segala raja. Apa yang Bapak punya, milik itu kita juga. Ayo berdiri bersama-sama, datang pada Tuhan.